Shalom Sobat Bahasa. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai komposisi. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami yang terdiri dari Antonius Adi Nugroho, Desti Kristina Putri, Dea Lasmaria, Jihan Simanjuntak, dan juga Pasca Aprimariska Purba. Selamat belajar! Yang pertama adalah komposisi. Menurut Chayre pada bukunya, komposisi adalah penggabungan dasar dengan dasar yang biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. Menurut Muslik, komposisi adalah peristiwa bergabungnya dua morfem dasar atau lebih secara padu dan menimbulkan arti yang relatif baru. Secara garis besar, komposisi adalah peristiwa penggabungan kata dasar atau akar yang membentuk makna yang berbeda dengan makna dasarnya. Selanjutnya adalah komposisi dalam peristilahan. Menurut Krida Laksana dalam buku Chayre, Krida Laksana menyamakan istilah komposisi sama dengan perpaduan atau pemajemukan, yaitu proses penggabungan dua leksem atau lebih yang membentuk sebuah kata. Menurut Ali Syabana, komposisi dalam peristilahan menggunakan istilah kata majemuk. Istilah ini digunakan untuk mengacu kepada konsep gabungan dua buah kata atau lebih yang memiliki makna baru. Dari pengertian ini, kita bisa simpulkan bahwa komposisi secara garis besar dimaknai sebagai penggabungan dua kata. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aspek semantik komposisi. Tujuan utama pembentukan komposisi adalah untuk menampung atau mewadahi konsep-konsep yang ada dalam kehidupan kita, tetapi belum ada wadahnya dalam bentuk sebuah kata. Berdasarkan tujuan ini, komposisi dapat dibagi menjadi 5 jenis. Pertama, komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabungkan sederajat sehingga membentuk komposisi yang koordinatif. Contohnya, kata dasar baca digabungkan dengan kata dasar tulis menjadi baca tulis. Kata dasar sawah digabungkan dengan kata dasar ladang menjadi sawah ladang. Kata dasar kopi digabungkan dengan kata dasar susu menjadi kopi susu. Makna gramatikal hasil penggabungan koordinatif bisa berupa dan, bisa juga berupa atau, tergantung pada konteks kalimatnya. Selain itu, dapat juga bermakna idiomatik. Contohnya, frasa baca tulis memiliki makna gramatikal baca dan tulis. Tetapi bisa juga frasa baca tulis memiliki makna gramatikal baca atau tulis. Begitupun dengan contoh selanjutnya. Kedua, komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabung tidak sederajat, sehingga melahirkan komposisi yang subordinatif. Dalam komposisi ini, unsur pertama merupakan unsur utama, dan unsur kedua merupakan unsur penjelas. Teman-teman jangan bingung ya, yang dimaksud unsur pertama dan unsur kedua adalah kata dasar pertama dan kata dasar kedua. Jadi, kata dasar pertama merupakan unsur utama dan kata dasar kedua merupakan unsur penjelas. Contohnya, kata dasar sate sebagai unsur utama digabung dengan kata dasar ayam sebagai unsur penjelas menjadi komposisi sate ayam yang bermakna gramatikal sate yang berbahan daging ayam. Makna gramatikal komposisi subordinatif ini memang tergantung pada komponen makna yang dimiliki unsur keduanya. Jadi, karena unsur kedua itu adalah unsur penjelas, maka makna dari komposisi subordinatif ini tergantung pada unsur keduanya.
dia menjelaskan tentang apa, ke arah mana akan ditentukan oleh kata dasar kedua sebagai unsur penjelas. Selanjutnya, yang ketiga, komposisi yang menghasilkan istilah, yakni yang maknanya sudah pasti, tertentu, meskipun bebas dari konteks kalimatnya. Karena sebagai istilah, komposisi ini hanya digunakan dalam bidang ilmu atau kegiatan tertentu. Berikut contohnya. Dalam bidang olahraga, ada istilah tolak peluru dan terjun payung. Dalam bidang pendidikan, ada istilah model pembelajaran dan tenaga pendidikan. Dalam bidang politik, ada istilah hak angket dan suaka politik. Kemudian dalam bidang linguistik, ada istilah morfem bebas dan klausa verbal. Makna istilah dalam komposisi ini tidak ditentukan oleh hubungan kedua unsurnya, melainkan ditentukan oleh keseluruhannya. Jadi, misalnya frasa tolak peluru, maknanya tidak ditentukan dari hubungan antara tolak dan peluru, tetapi hasil dari keseluruhannya yaitu tolak dan peluru. Begitupun dengan contoh berikutnya. Keempat, komposisi pembentuk idiom, yakni penggabungan kata dasar dengan kata dasar yang menghasilkan makna idiomatik, yaitu makna yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun gramatikal. Ada dua jenis komposisi pembentuk idiom. Pertama, idiom penuh, yaitu semua unsurnya merupakan satu kesatuan. Contohnya, kata dasar meja digabungkan dengan kata dasar hijau menjadi komposisi meja hijau. Meja hijau memiliki makna idiomatik yaitu pengadilan. Kemudian, kata dasar tutup digabung dengan kata dasar usia menjadi komposisi tutup usia. Tutup usia memiliki makna idiomatik yaitu meninggal. Jenis yang kedua, idiom sebagian, yaitu salah satu unsurnya masih bermakna leksikal, sedangkan unsur lainnya bermakna idiomatik. Contohnya, kata dasar daftar digabung dengan kata dasar hitam menjadi komposisi daftar hitam. Daftar hitam memiliki makna daftar yang berisi nama-nama orang yang berbuat salah. Kata dasar daftar tetap memiliki makna leksikal yaitu daftar, sedangkan kata dasar hitam memiliki makna idiomatik yaitu orang yang berbuat salah, sehingga maknanya menjadi daftar yang berisi nama-nama orang yang berbuat salah. Kemudian contoh kedua, kata dasar gaji digabung dengan kata dasar buta menjadi komposisi gaji buta yang memiliki makna gaji yang diterima meskipun tidak bekerja. Kata dasar gaji memiliki makna leksikal yaitu gaji, sedangkan buta memiliki makna idiomatik. Kelima, komposisi yang menghasilkan nama, yakni yang mengacu pada sebuah maujud dalam dunia nyata. Contohnya, Gria Matraman, Selat Sunda, dan Stasiun Gambir. Pengembangan komposisi. Kereta api ekspres, kereta api ekspres, kereta api ekspres malam. Dilihat dari segi semantik, semakin luas komposisi, maka maknanya semakin sempit. Kata kereta mencakup semua jenis kereta. Jika digabungkan dengan dasar api, akan menjadi kereta api, yang cakupan maknanya lebih sempit karena jenis kereta kuda, kereta listrik, dan jenis kereta lain tidak termasuk kereta api.
Komposisi nominal. Komposisi nominal adalah komposisi yang pada satuan klausa berkategori nomina. Contoh, mereka memakai baju baru. Komposisi nominal dapat dibentuk dari: pertama, nomina tambah nomina, seperti kakek nenek, meja kayu, dan sate kambing. 2. Nomina tambah verba, seperti meja makan, buku ajar, dan ruang tunggu. 3. Nomina tambah adjektiva, seperti guru muda, mobil kecil, dan meja hijau. 4. Adverbia tambah nomina, seperti bukan uang, banyak buaya, dan beberapa murid. Jenis-jenis komposisi nominal. Yang pertama, komposisi nominal bermakna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul dalam proses penggabungan dasar dengan dasar dalam pembentukan sebuah komposisi. Makna gramatikal yang muncul dalam proses pembentukan komposisi nominal antara lain: 1. Gabungan biasa, sehingga di antara keduanya unsurnya dapat disisipkan kata dan. Contoh, ayah ibu, guru murid, dan suami istri. 2. Bagian, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata dari. Contoh, awal tahun, pagi hari, suku bangsa, ujung jalan, dan pangkal paha. 3. Kepunyaan atau pemiliki, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata milik. Contoh, mobil direktur, putri raja, sepatu adik, dan tongkat kakek. 4. Asal bahan, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata terbuat dari. Contoh, sate ayam, kursi rotan, uang logam, lemari besi, jendela kaca, dan cincin emas. 5. Asal tempat, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata berasal dari. Contoh, jeruk Bali, Genoa Betawi, dodol Garut, putri Solo, dan soto Madura. Kedua, komposisi nominal bermakna idiomatik. Komposisi bermakna idiomatik ada dua macam, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. Idiom penuh, seluruh komposisi itu memiliki makna yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun gramatikal. Misalnya, orang tua dalam arti ayah ibu, daun muda dalam arti wanita remaja. Idiom sebagian, salah satu unsurnya masih memiliki makna leksikal. Misalnya, gaji buta, koran kuning. Yang ketiga, komposisi nominal metaforis. Ada sejumlah komposisi nominal yang salah satu unsurnya digunakan secara metaforis, yakni dengan mengambil salah satu komponen makna yang dimiliki oleh unsur tersebut. Contohnya, kaki mobil, catatan kaki, kepala surat, dan kepala paku. Keempat, komposisi nominal nama dan istilah. Sebagai nama atau istilah, komposisi ini tidak bermakna gramatikal, tidak bermakna idiomatik, juga tidak bermakna metaforis. Contohnya, Jalan Jagorawi, Kampung Bali, Jakarta Timur, Kota Bekasi. Kelima, komposisi nominal dengan adverbia. Ada sejumlah komposisi nominal yang dibentuk dari kelas adverbial dan kelas nominal. Makna komposisi jenis ini ditentukan oleh makna leksikal dari kata adverbial itu. Adverbia yang mendampingi nomina adalah adverbia yang menyatakan negasi kata bukan, tiada, dan tanpa. Sedangkan adverbia yang menyatakan jumlah kata beberapa, sedikit, banyak, jarang, dan kurang. Adverbia yang menyatakan negasi contohnya bukan anjing, tiada air, dan tanpa uang. Adverbia yang menyatakan jumlah, banyak hujan, beberapa siswa, dan sedikit garam. Kedua, komposisi verbal. Komposisi verbal adalah komposisi yang pada satuan klausa berkategori verbal. Sebagai pengisi fungsi predikat, komposisi verba dapat dibentuk dari dasar-dasar berikut. Pertama, verba dan verba. Dengan contoh menyanyi menari, datang menghadap, duduk termenung, dan lari bersembunyi. Kedua, verba nomina.
dengan contoh gigit jari, lompat galah, dan membanting tulang. 3. Verba dan adjektiva dengan contoh lompat tinggi, lari cepat, berkata keras, dan makan besar. 4. Adverbia dan verba dengan contoh sudah makan, tidak datang, belum jumpa, dan masih tidur. Dalam kaitannya dengan ilmu semantik, komposisi verbal dapat dibagi menjadi 3. Mari kita lihat. Yang pertama ada komposisi verbal bermakna gramatikal. Nah, di sini kita akan melihat sebuah tabel. Ya. Nah, yang pertama ada makna gramatikal gabungan biasa dengan beberapa komponen makna, ada 3, dan dapat disisipkan sisipan dan. Contohnya bimbang dan ragu, bujuk dan rayu, belajar dan mengajar, makan dan minum. Sisipan ini dapat disisipkan dengan syarat ketiga komponen makna tersebut terdapat dalam sebuah kata komposisi verbal. Jadi, jika ada salah satu komponen makna yang tidak ada, maka sisipan tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam komposisi verbal yang sedang kita buat atau yang sedang kita tulis. Jadi, jika salah satu tidak ada, maka bimbang dan ragu tadi tidak bisa, maka hanya bisa menjadi bimbang ragu saja. Tapi karena memang ada semua, maka bisa disisipkan. Begitu juga dengan kolom yang kedua, yaitu memiliki makna gramatikal gabungan mempertentangkan. Nah, ini berarti memiliki pasangan berantonim syaratnya dan dapat disisipkan atau hidup mati. Nah, ini berantonim, maka hidup atau mati. Gerak dalam, gerak diam. Maka di sini dapat disisipkan gerak atau diam karena kedua frasa, kedua kata hidup mati berantonim, gerak diam berantonim. Maka dapat disisipkan. Dapat ya, tidak harus. Yang ketiga, sambil bermakna gramatikal sambil. Miliki komponen makna ada 2. Yang pertama merupakan tindakan dan gerak unsur pertama, dan tindakan yang tidak bergerak unsur kedua. Nah, datang membawa, datang menangis. Nah, kita harus lihat apakah itu komponen maknanya sesuai dalam komposisi verbanya. Jika sesuai dapat kita sisipkan, jika tidak, kita tidak dapat menyisipkannya. Silahkan teman-teman melihat tabel selanjutnya. Yang kedua, komposisi verbal bermakna idiomatikal. Nah, komposisi verba yang bermakna idiomatikal ini adalah komposisi verba yang maknanya tidak dapat ditelusuri atau diprediksi secara tepat ya, baik secara leksikal maupun gramatikal. Nah, hampir semua komposisi verba bermakna idiomatikal itu berstruktur verba dan nomina, klausa predikat dan objek, atau objek dan pelengkap. Namun maknanya bukan gramatikal melainkan idiomatikal. Coba kita lihat salah satu, yaitu komposisi dari kata makan. Di sini ada yang makna gramatikalnya makan tahu dan juga makan nasi. Ini sudah jelas. Mungkin sedang makan tahu dan juga makan nasi. Yang kedua ada makna idiomatikal, yaitu makan hati dan makan kerawat. Nah, apakah ini benar-benar makan hati dan ataukah ini benar-benar makan kerawat? Yang ketiga ada makna polisemi. Di sini ada makan waktu dan juga makan ongkos. Nah, apakah maksud di sini
benar-benar makan waktu dan juga makan ongkos. Yang ketiga ada komposisi verbal dengan adverbia. Nah, verba sebagai pengisi fungsi predikat dalam sebuah klausa sering juga didampingi oleh sebuah adverbia. Nah, adverbia pendamping verba ada beberapa, yaitu ada negasi atau penolakan seperti tidak, tak, dan tanpa. Kemudian adverbia waktu atau kala seperti sudah, sedang, tengah, lagi, atau akan. Kemudian adverbia keselesaian sudah, sedang, telah, tengah, belum. Adverbia aspektual boleh, wajib, harus, dapat, ingin, mau. Dan adverbia frekuensi sering, jarang, pernah. Dan juga adverbia kemungkinan, mungkin, pasti, barangkali, dan boleh jadi. Nah, kita lihat contohnya dari komposisi verbal dengan adverbia. Di sini ada dari kata makan lagi nih. Nah, coba kita lihat. Yang pertama, komposisinya adalah kata tidak dan makan. Tidak makan. Kemudian ditambahkan lagi satu adverbia, sudah tidak makan. Kemudian ditambahkan lagi menjadi sudah tidak akan makan, dan bisa terus dikembangkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komposisi adjektifal. Komposisi adjektifal adalah komposisi yang pada satuan klausa berkategori adjektiva. Misalnya, cantik, molek, dan kaya miskin. Dalam klausa berikut, mari kita lihat. Gadis yang cantik molek itu duduk termenung. Kaya miskin di hadapan Allah sama saja. Jadi, dua contoh ini menunjukkan bahwa adanya komposisi adjektifal seperti cantik molek tadi dan kaya miskin dalam klausanya itu. Komposisi adjektifal dapat dibentuk dari dasar sebagai berikut. Adjektifal plus adjektiva seperti tua muda, besar kecil, dan putih baru. Selanjutnya ada adjektiva plus nomina seperti merah darah, keras hati, dan biru laut. Yang ketiga, kita juga dapat melihat dari adjektiva plus verba seperti takut pulang, malu bertanya, dan berani pulang. Dan yang terakhir ada adverbia plus adjektiva seperti tidak berani, sangat indah, dan agak nakal. Jadi, demikianlah ada komposisi adjektifal yang dibentuk dari dasar. Kita dapat melihat dasar-dasar tersebut untuk mengerti bagaimanakah sifat dari kata-kata, contoh dari komposisi adjektifal yang ada. Dari pengertian yang sudah kita bahas dan juga dasar, kali ini kita akan membahas mengenai komposisi adjektifal bermakna gramatikal. Jadi, dalam tabel yang sudah dibuat, jadi kita dapat melihat makna gramatikal, komponen maknanya, sisipannya, dan juga contohnya. Kita bahas yang pertama, yaitu 1. Makna gramatikalnya berupa gabungan biasa. Nah, komponen maknanya ada pasangan, bersinonim, berantonim, bertentangan. Nah, sisipannya kita dapat membuat sisipan dari beberapa kalimat tersebut ada dan. Contohnya, cantik molek, tua muda, bulat panjang. Nah, itulah seperti yang kita dapat lihat dari gabungan biasa. Nah, yang kedua ada alternatif atau pilihan. Di sini komponen maknanya bertentangan sebagai pasangan, antonim. Pasangan yang tidak memiliki antonim. Nah, jadi kita di sini dapat melihat juga bahwa sisipannya ada seperti atau. Nah, contohnya buruk baik, panjang pendek, jujur tidaknya. Jadi di sini kita dapat melihat alternatif atau pilihan seperti contoh yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada seperti plus warna unsur pertama plus benda berwarna unsur kedua. Seperti merah jambu, merah darah. Jadi hal ini seperti contoh yang telah dijelaskan seperti merah jambu dan merah darah, hal tersebut bergantung juga pada plus warna, plus benda berwarna. Yang keempat ada serba, komponen makna, sum, dengan dasar reduplikasi utuh, putih-putih. Jadi serba ini dengan komponen makna sama dengan dasar reduplikasi utuh, putih-putih. Dan yang kelima ada kata untuk.
kita dapat melihat makna gramatikal dari untuk plus sikap batin, unsur pertama, plus kejadian atau peristiwa, unsur kedua. Dan kita dapat melihat sisipannya yaitu untuk. Jadi contohnya adalah takut mati. Jadi sikap batin yang dikeluarkan adalah kata takut, dan kejadian atau peristiwa yang ingin dia takutkan adalah mati. Jadi kita akan bahas juga dari makna gramatikal yang terakhir, yaitu kalau, plus perasaan batin unsur pertama, plus tindakan unsur kedua, dan disisipkan dengan kata kalau. Contohnya adalah sedih mendengar. Jadi sedih sebagai perasaan batin, tindakan sebagai kata mendengar yang telah dilakukannya atau yang akan dilakukannya karena seseorang itu sedih. Yang kedua ada komposisi adjektifal bermakna idiomatikal. Ada sejumlah komposisi adjektifal bermakna idiomatikal, yakni ada yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun gramatikal. Misalnya, panjang usus dalam arti sabar. Hal ini memberikan penjelasan yang sebenarnya, meski kita menggunakan kata seperti panjang usus, namun kita dapat mengerti atau kita dapat mengartikan hal tersebut seperti arti sabar, sebab yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun gramatikal. Inilah komposisi adjektifal yang bermakna idiomatikal. Dan yang ketiga, ada komposisi adjektifal dengan adverbial. Ada dua macam adverbia pendamping komposisi, yaitu adverbia negasi atau yang bisa kita katakan tidak. Contoh, tidak bagus, tidak baik, tidak mudah, tidak lurus, dan tidak cantik. Yang kedua, ada adverbia derajat, yaitu berupa agak, sama, lebih, kurang, sangat, amat, sekali. Jadi, dari adverbia derajat ini kita dapat melihat contohnya agak tinggi, agak lurus, sama baik, sama tinggi, lebih mudah, kurang indah, sangat indah, amat baik, dan tua sekali. Hal inilah yang dapat kita lihat dari kedua komposisi adjektifal dengan adverbial, yaitu ada adverbial negasi dan adverbia derajat. Demikian presentasi kami dari kelompok 8. Kiranya apa yang telah dijelaskan dapat membantu. Terima kasih, Tuhan memberkati.